Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spemda Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Untuk kali ini kita akan belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Berikut penjelasannya. Bab selanjutnya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kalian tahu tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup, terlebih dahulu kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di sini adalah contoh gambar makhluk hidup dan tidak hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus. Itu adalah contoh dari makhluk hidup. Sedangkan makhluk yang tidak hidup itu adalah makhluk yaitu benda mati. Contohnya yaitu batu, meja, boneka, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas atau respirasi itu adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Proses pembakaran tersebut itu akan menghasilkan energi atau tenaga. Energi yang dihasilkan itu digunakan untuk beraktivitas. Selain menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan zat sisa, yaitu gas karbon dioksida atau yang disebut CO2 dan uap air atau yang disebut H2O. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bergerak. Bergerak artinya adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian dari makhluk hidup karena adanya suatu rangsang baik internal maupun eksternal. Bergerak sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya hewan dan manusia itu melakukan berjalan, berlari, dan merangkak. Sedangkan bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa perpindahan tempat, misalnya yaitu tumbuhan. Jadi makhluk hidup yang hanya bisa bergerak pasif yaitu tumbuhan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memerlukan makan dan minum. Semua makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel yang rusak, pertumbuhan, pembangun tubuh, dan mengatur proses-proses dalam tubuh lainnya. Jadi, semua makhluk hidup itu pasti memerlukan makan dan minum. Ciri-ciri selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Salah satu tujuan makhluk hidup adalah untuk berkembang biak dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Baik manusia, hewan, tumbuhan dapat melakukan proses berkembang biak atau melakukan reproduksi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contohnya, yang awalnya manusia itu berasal dari bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Bedanya tumbuh dan berkembang itu apa? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran sel bertambah. Sedangkan perkembangan itu adalah proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan yang datang dari luar tubuh. Contohnya, yang pertama, daun putri malu itu akan mengatup jika disentuh. Manusia akan menutup telinga saat mendengar suara yang keras seperti petir. Kupu-kupu mendekati bunga karena mencium aroma bunga.
Ciri-ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya yaitu paru-paru dan insang. Paru-paru mengeluarkan CO2, paru-paru dan insang mengeluarkan CO2 dan uap air. Kulit mengeluarkan keringat dan ginjal mengeluarkan urin. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Terima kasih dan selamat belajar. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dukung terus video pembelajaran SPMda Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.